Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Adapun tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Adapun karakteristik umum laporan keuangan, yang pertama, manajemen harus menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha saat menyusun laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, saling hapus antara aset dan liabilitas, serta beban dan pendapatan. Tidak diperbolehkan kecuali diizinkan oleh PSAK. Yang keempat, penyajian dan klasifikasi harus konsisten kecuali ada perubahan dalam operasi entitas atau perubahan yang diharuskan oleh PSAK. Informasi komparatif yaitu informasi yang menunjukkan jumlah atau pengungkapan laporan keuangan tahunan konsolidasi. Suatu entitas yang menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan tahun berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan oleh SAK. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan apabila informasi tersebut bersifat relevan. Nah, informasi-informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan yaitu yang pertama, aset meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, liabilitas meliputi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Untuk yang terakhir yaitu ekuitas. Untuk pengertian aset lancar yaitu suatu aset yang memberikan manfaat secara ekonomi bagi perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan aset tidak lancar yaitu suatu aset yang memberikan manfaat secara ekonomi bagi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Aset lancar dikualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mengharapkan akan merealisasikan atau bermaksud menjual atau menggunakannya pada siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, mengharapkan akan merealisasikan suatu aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Untuk yang terakhir yaitu kas atau setara dengan kas. Untuk aset yang tidak memiliki klasifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, liabilitas. Untuk pengertian liabilitas jangka pendek yaitu suatu kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang yaitu suatu kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Klasifikasi liabilitas jangka pendek. Yang pertama, memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam waktu operasi normal. Yang kedua, memiliki liabilitas untuk diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Yang terakhir, tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan. Untuk liabilitas yang tidak masuk kategori tersebut dapat dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang.
Laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Penghasilan kompresif adalah perubahan aset, liabilitas, ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Laporan laba dan rugi kompresif dapat disajikan dengan dua cara. Satu laporan. Bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan kompresif lainnya. Dua laporan. Laporan laba rugi dan laporan penghasilan kompresif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi kompresif untuk memberikan informasi kepada pengguna adalah pendapatan, beban keuangan, dan pajak. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus keluar atau masuknya kas suatu perusahaan. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 207, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan mengungkapkan informasi arus kas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali untuk tiap komponen ekuitas. Pengaruh penerapan retrospektif rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi pos pendapatan komprehensif transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar, pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan pengelolaan modal. Amandemen PSAK 201/2020 yang ditetapkan 2 Oktober 2020 yaitu penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka panjang atau jangka pendek yang mulai diterapkan 1 Januari 2023. Mengklasifikasi kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak penangguhan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada saat akhir periode pelaporan. Mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan memperjelas persyaratan entitas dalam mengklasifikasikan liabilitas berdasar pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri. Amandemen PSAK 201/2021. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain atau kondisi yang material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Diberikan contoh keadaan di mana entitas mempertimbangkan kebijakan akuntansi menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Amandemen PSAK 201/2021 lanjutan. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. 1. Informasi spesifik entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. 2. Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material. 3. Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya.